pagi anak-anak semua, anak-anak kelas 5. Bertemu lagi dengan Pak Tony pada hari ini. Seperti biasa kita akan belajar tentang IPA, yaitu pada materi zat murni dan zat campuran. Kita akan belajar bersama. Silakan anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya, dan jangan lupa awali dengan berdoa. Sukses untuk hari ini, semangat. Zat murni dan zat campuran. Baik, ini adalah tema 8, tema terakhir kita pada semester ini. Di sini kita akan belajar bersama berkaitan dengan tema 8 ini. Dalam materi ini kalian diharapkan nanti akan mempelajari hal-hal dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya dari zat tunggal dan zat campuran, serta dapat melihat dari beberapa hasil pengamatan melalui keterampilan yang akan kalian lakukan nanti, sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dua hal yang akan kita pelajari dari bab ini. Semoga nanti kita akan memperoleh pengetahuan yang baru dan dapat berguna untuk kita. Baik, kita mulai dengan slide pertama, zat murni dan zat campuran. Setiap benda yang ada di sekitar kita merupakan materi. Apa itu materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, istilahnya seperti itu, dan mempunyai massa. Wujud materi di alam dapat berupa gas, padat, atau pun cair. Materi di alam dapat berupa zat murni dan campuran. Nah, seperti tema yang tadi sudah Pak Sony sampaikan, kita akan mempelajari tentang hal ini. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen, ataupun udara. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang zat murni, yaitu materi yang hanya tersusun dari satu zat. Ya. Zat murni adalah materi yang hanya tersusun dari satu zat, atau kita bisa sebut sebagai zat tunggal. Nah, zat tunggal atau disebut zat murni ini adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi. Zat tunggal dapat berupa unsur ataupun senyawa. Apa itu unsur? Apa itu senyawa? Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina, seperti pada layar ini ya. Tampak toh, ini adalah zat tunggal yang merupakan unsur logam ya. Namun ada juga contoh unsur non-logam. Unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Itu unsur non-logam. Kemudian dari zat tunggal ada yang berupa juga senyawa. Nah, bedanya apa unsur dengan senyawa? Nah, kalau senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Itu kan ada dua campuran ya, garam, air, dan gula. Misalkan seperti itu. Oke, berikutnya zat murni dan campuran yang kedua yaitu zat campuran. Adalah kumpulan dari dua zat atau lebih. Tampak pada gambar, contohnya adalah air kopi, air lemon tea. Ini air teh tapi ada jeruknya, maka kita sebut lemon tea. Dan jelas kan kalau kopi itu kan gabungan dari serbuk kopi dan air, maka disebut dengan zat campuran. Ada dua zat, kopi dan air mineral. Seperti itu. Berdasarkan merata atau tidaknya, campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kita mulai dari yang homogen dulu. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata. Campuran ini juga disebut dengan istilah larutan. Salah satu contoh campuran homogen adalah garam
yang dilarutkan dalam air panas. Jika kita mencampurkan garam dengan air panas di dalam suatu gelas, kemudian mengaduknya beberapa kali dengan sendok, maka pasti lama-kelamaan garam tidak tampak lagi dari pencampuran tersebut. Contoh lain dari campuran homogen, yaitu udara yang kita hirup setiap waktu, setiap detik itu kan udara. Kita kenalnya udara, tapi udara yang bagaimana? Nah, yang kita hirup itu udara yang sudah bercampur dengan unsur-unsur campuran. Udara tersusun dari berbagai jenis gas. Nah, gas yang menyusun udara itu ada misalnya nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Padahal kita hanya membutuhkan satu saja, yaitu oksigen. Tapi ternyata udara di sekitar kita itu banyak kandungannya. Maka tubuh kita harus mempunyai kemampuan untuk mencerna mana yang baik, mana yang tidak. Nah, untuk bernapas kita memerlukan oksigen. Kemudian next, dalam sebuah larutan ditandai adanya zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut itu adalah zat yang lebih pekat atau lebih kental, serta jumlahnya lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Sedangkan zat pelarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat dari zat terlarut. Contoh pada air garam. Butir garam merupakan zat terlarut atau zat yang lebih pekat atau lebih kental. Sedangkan air merupakan zat pelarutnya karena lebih tidak pekat atau jumlahnya lebih banyak. Nah, semakin banyak zat terlarut, maka akan semakin pekat larutan yang terbentuk. Kemudian yang berikutnya yaitu campuran heterogen. Nah, ini yaitu campuran yang komposisinya tidak merata. Contoh campuran heterogen adalah kopi yang dilarutkan dengan air. Jika kita mencampurkan kopi dengan air, maka kita pasti bisa membedakan mana serbuk kopi dengan airnya. Selain itu, jika kita diamkan, maka serbuk kopi pasti akan mengendap dan terpisah dari air. Air kopi berada di atas dan serbuk kopi akan mengendap di dasar gelas. Gitu. Nah, dalam sebuah campuran itu ditandai dengan adanya endapan. Jika dilakukan penyaringan atau pengendapan. Endapan itu adalah materi yang padat, dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat cair. Contoh, pasir yang merupakan campuran dari berbagai jenis batuan itu kalau dicampur dengan air, dia akan mengendap di bawah. Airnya akan kelihatan di atas, seperti itu. Dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lihat di sekitar kita. Nah, ini campuran yang komposisinya tidak merata. Contoh air kopi dan air tanah. Contohnya ini. Oke. Berikutnya kita beralih ke pemisahan campuran. Campuran itu kan dapat dipisahkan sehingga zat-zat penyusunnya itu terpisah. Ada beberapa cara untuk memisahkan campuran. Antara lain, pertama dengan cara penyaringan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan ukuran zatnya. Pemisahan campuran dengan cara ini dilakukan dengan proses biasanya dilakukan dengan menggunakan alat yang memadai untuk memisahkan kedua zat yang berbeda ukurannya tersebut. Ada yang sederhana, ada yang alatnya berat, atau seperti gambar ini alatnya sangat canggih. Ini biasanya ada di PDAM atau perusahaan air minum, perusahaan dasar air minum. Hal yang sederhana yang misalkan menggunakan tisu dan sebagainya, itu untuk memisahkan ampas kopi dengan air yang akan diminum oleh kita. Nah, kalau yang sederhana misalkan kita bisa menggunakan kertas saring, kain, ataupun jaring kawat. Nah, zat hasil penyaringannya itu disebut dengan istilah filtrat. Jadi, zat hasil penyaringan yang disaring itu hasilnya kita sebut dengan filtrat. Sedangkan zat sisa penyaringan yang tertampung di dalam alat pemisah disebut dengan residu atau endapan. Jadi kalau zat campuran ini kita pisah, ada dua. Yang hasil penyaringan yang akan digunakan itu disebut filtrat. Kemudian ampasnya atau istilahnya
zat yang tidak digunakan lagi atau sisa-sisanya itu kita sebut dengan residu atau endapan. Itu untuk penyaringan. Yang kedua dengan cara pengendapan. Pemisahan campuran dengan cara pengendapan dilakukan jika suatu zat dicampurkan dengan zat cair. Ya, jadi ini hubungannya dengan zat cair. Pengendapan ini didasarkan pada perbedaan massa zat yang ada di dalam campuran. Pengendapan dilakukan dengan mendiamkan campuran selama beberapa lama hingga terpisahlah dua bagian yang memiliki massa yang berbeda. Contoh, pengendapan pemisahan air dengan minyak dan pemisahan tanah dalam air tanah. Jadi kalau kamu pernah melihat air yang bercampur dengan minyak, akan terlihat ketika kita tunggu campurannya itu, minyak akan berada di bagian atas, air akan ada di bagian bawah. Jadi tidak bisa tercampur dengan merata. Itu adalah cara pengendapan. Berikutnya yang ketiga yaitu pengkristalan. Pemisahan ini dilakukan dengan menguapkan zat cairnya. Penguapan adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat airnya, ya tadi Pak Tony sampaikan. Contoh peristiwanya yaitu penguapan yang terjadi pada pemisahan garam dan air laut. Nah, kita lihat di layar ini kan petani garam sedang menjemur air laut untuk mendapatkan garam. Bukan hanya di kebun atau di sawah, petani juga ada di pantai, disebut dengan petani garam. Nah, petani garam ini yang pastinya akan menghasilkan garam, ya. Cara gimana? Ya dengan menjemur air laut dalam sebuah petak atau lahan sawah khusus, kemudian didiamkan selama beberapa jam pada saat siang hari, kemudian diaduk-aduk dan diperolehlah kristal-kristal garam yang dapat digunakan kita untuk memasak ataupun hal-hal rumah tangga lainnya. Nah, terus airnya kemana? Airnya yang jelas menguap karena ketika air laut terkena panas matahari, dia akan mengalami proses penguapan dan terbentuklah kristal-kristal sisa-sisa dari penguapan itu yang merupakan garam. Ya, itu ini disebut dengan proses pengkristalan. Jadi air laut ini kalau dalam prosesnya itu diuapkan bukan hanya 1-2 hari, bisa selama 7 hari baru terbentuk sebanyak sebanyak garam yang tampak pada layar ini. Seperti itu. Oke, untuk materinya mungkin singkat karena memang materinya ini tidak terlalu padat, tapi ini menjadi pengetahuan baru kita, beberapa istilah penting yang sudah kita pelajari barusan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan materi yang baru. Untuk kelas 5 ini kalian cukup untuk kurang lebih ada 8 bab atau 8 materi. Nanti di kelas 6 kita akan mulai dengan materi yang baru. Oke anak-anak semua, terima kasih sudah belajar dengan baik bersama Pak Tony pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kalian, khususnya dalam semua hal aktivitas yang akan kalian temui di masa yang akan datang. Jangan lupa setiap belajar, setiap awal dan akhir selalu dimulai dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Semangat, Tuhan memberkati.